Halo teman-teman, apakah lu sadar bahwa Instagramnya Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan yang terhormat, ternyata sekarang sudah dihilangkan semua komentar-komentar netizen ya, semua komentar rakyat Indonesia itu dihilangkan alias disembunyikan, gua nggak ngerti juga ya, pokoknya tiba-tiba hilang dari akun Instagramnya Sri Mulyani. Ini dikasih tahu oleh orang ya, gue juga nggak tahu karena gue tidak memantau beliau ya. Dan ada teman yang kasih tahu dan gue cek, ternyata benar teman-teman ya. Mari kita lihat teman-teman ya, Instagramnya beliau ya dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan dari tiga presiden kalau nggak salah ya. Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, Sri Mulyani Indrawati dengan 2,8 follower. Luar biasa, banyak banget ya, 2,8 juta follower. Ini adalah postingan-postingan beliau ya. Kita lihat postingan terbaru ini sudah 11 jam yang lalu ya. Minggu sore di GBK ya. Gelora Bung Karno di antara mendung dan matahari senja ya. Tidak ada komentar teman-teman ya. Ini lu like bisa, tapi lu komentar nggak bisa nih. Komentar nggak bisa. Jadi fitur komentar dimatikan dan sekaligus semua komentar dari masa lalu sampai masa depan sampai sekarang hilang semua ya, dihilangkan semua. Jadi antara mendung dan matahari senja ini sepertinya adalah satu ungkapan isi hati teman-teman ya. Gue juga kayaknya sendu gitu ya, kayak sendu gitu. Ada apa ini eh, Sri Mulyani ini ya? Kita nggak tahu juga, tapi sepertinya ini menunjukkan suasana hati yang tidak sedang baik-baik saja teman-teman ya. Mendung, oke? Ini yang kedua. Ini ada like 800 orang nih. Ini like 800 orang. Tetapi kalau kita komentar nggak bisa, teman-teman ya. Comment on this post have been limited. Limited ini maksudnya apakah gue sendiri yang nggak bisa komentar atau Anda juga nggak bisa komentar? Coba teman-teman deh, lu coba komentar di sini bisa apa nggak? Jangan-jangan cuma gue sendiri yang diblokir. Gue nggak tahu ya. Ini komentar video yang ketiga, posting ketiga. Gue like ya, masih bisa gue like. Tetapi kalau gue mau komentar nggak bisa, teman-teman ya. Lihat lagi nih. Tuh, like masih bisa, komentar nggak bisa teman-teman ya. Jadi habis semua, dibabat habis semua teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Like masih bisa, komentar nggak bisa. Oke, jadi dibabat habis semuanya sama si Mulyani ini ya. Nah, kita nggak ngerti teman-teman ya. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita lihat di postingan terbaru sih itu agak-agak aneh teman-teman ya. Sepertinya ada suatu suasana hati yang terpendam gitu ya. Ada suatu luka hati atau sakit hati yang sedang mau dia ungkapkan, tetapi dia hanya bisa ungkapkan melalui foto, melalui posting. Seorang menteri nggak bisa dong berkeluh kesah ya, walaupun dia sering berkeluh kesah sih, tetapi mungkin dia nggak bisa berkeluh kesah tentang eh, kesenduan hati pribadi dia gitu ya. Tapi teman-teman silakan berkomentar ya. Ini negara demokrasi, silakan lu berkomentar dari yang lu lihat dari postingan beliau, kira-kira apa yang terjadi? What happened with Sri Mulyani ya? Seorang yang luar biasa yang bahkan bisa mengatur presiden ya sejauh ini ya. Tetapi semua orang ada masanya teman-teman ya dan tiap masa ada orangnya. Ya, walaupun lu bisa lari ke puncak gunung, tetapi kalau lu memang seorang pelaku korupsi, ya korupsi itu akan menghantui lu sampai tiba waktunya lu masuk penjara. Kira-kira gitu ya. Tetapi itu bukan tentang Sri Mulyani. Oke. Jadi gue berusaha menganalisa kira-kira apa yang terjadi. Gue sampai bikin video ini, gue lagi mau sidang di pengadilan Jakarta Selatan teman-teman ya. Gue sampai bikin video ini sengaja buat teman-teman semua karena gue berusaha untuk memahami apa yang terjadi dengan Sri Mulyani. Ini belum pernah terjadi teman-teman ya. Sepanjang hidup dia dari pertama kali jadi menteri sampai hari ini belum pernah terjadi seorang Sri Mulyani menunjukkan kegundahan hati yang begitu gundah, menunjukkan sebuah perilaku yang sangat-sangat aneh seorang menteri menghilangkan komentar di dalam eh, Instagram dia yang mana dia seorang artis media sosial ya. Sri Mulyani adalah salah satu artis media sosial sama seperti Najwa Shihab gitu. Dia orang yang sangat aktif di media sosial, dia seorang yang sangat aktif untuk pansos, dia sangat aktif sekali untuk istilahnya apa ya, berdigital marketing melalui media sosial dan tiba-tiba dia menghilangkan komentarnya. Bukankah komentar di media sosial adalah salah satu bentuk perwujudan komunikasi antara masyarakat dengan pejabat gitu kan? Nggak ngerti gue, nggak ngerti ya. Tetapi gue berusaha menganalisa.
Ada dua kemungkinan, teman-teman ya. Ada dua alasan Sri Mulyani sampai menghilangkan komentar di eh, Instagram dia. Yang pertama adalah adanya perintah atasan. Oh, sulit nih kalau sudah perintah atasan nih. Kalau Pak Prabowo sampai telepon Sri Mulyani, bro, bro, sis, gitu ya. Tolong hapus semua komentar lu, karena jelek komentar lu itu ya, komentar di Instagram lu. Ya, dia nggak bisa ngelawan dong. Walaupun itu akun Instagram pribadi dia, ya sulit lah melawan atasan kita sendiri ya. Jadi alasan pertama adalah mungkin ini permintaan dari Pak Prabowo atau atasan dia. Alasan kedua, alasan kedua adalah ini bukan perintah Prabowo, bukan perintah atasan, mungkin dong, ya kan? Cuma ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ada perintah atasan, kemungkinan kedua, alasan kedua tidak ada perintah atasan. Nah, kalau tidak ada perintah atasan, berarti kan ini adalah keinginan pribadi, teman-teman ya. Ini adalah eh, private ya, private decision, keinginan pribadi. Kenapa Sri Mulyani membuat keputusan pribadi setelah berkelana, berlalang buana sampai dapat 2,8 juta subscriber atau follower, tiba-tiba menghilangkan kolom komentar? Agak aneh, teman-teman ya, agak aneh. Oke? Sewajarnya seorang artis media sosial tuh pasti pengen dong punya komentar, pengen melihat komentar, pengen tahu masyarakat tuh bereaksi apa sih terhadap postingan dia. Oke, nah gue sudah mengumpulkan beberapa kemungkinan. Ada 7 kemungkinan teman-teman ya, 7 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang gue lihat adalah kenapa dia sampai menghilangkan komentar padahal tidak ada perintah atasan. Kemungkinan pertama adalah dia akan berhenti dari kabinet. Oke, dengan berhenti dari kabinet, entah dia dipecat, entah dia akan mengundurkan diri atau resign, pokoknya dia udah nggak nyaman di kabinet gitu ya, nggak nyaman gitu, udah nggak srek gitu ya. Ibarat ibarat lu kerja di sebuah kantor gitu ya, tiba-tiba lu sudah merasa ini kantor udah bukan bagian dari diri gua lagi, gua sudah tidak bisa buat keputusan di kantor ini, bla 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 bla. Intinya lu sudah nggak srek, udah nggak nyaman di kantor ini, ya kan? Nah, kira-kira perasaan seperti itu. Nah, itu kemungkinan pertama, teman-teman ya. Kemungkinan pertama dia sudah mau cabut. Ya, udah mau cabut, udah mau resign, udah nggak nyaman di kantornya. Jadi fuck you lah, apalah ini semua lah. Gue masih tetap akan posting foto atau video sesuai permintaan, tetapi gue tidak tidak mau lagi komentar. Nah, kira-kira ke pertama. Kemungkinan kedua dari analisa gue adalah dia mungkin berpikir ya, ini mungkin teman-teman ya. Dia mungkin berpikir, apa sih rakyat ini? Ini warga negara ngapain sih komentar-komentarin di komentar di video gue, di postingan gue? Pada orang goblok semua ini ya. Orang bodoh semua rakyat Indonesia ini ya. Berapa ratus juta orang ini kan orang-orang nggak berpendidikan, orang bodoh-bodoh semua ya, orang tolol semua ini ya. Ngapain sih komentar-komentar di video gue, di postingan gue gitu ya? Nggak pantas lah ya, nggak pantas lah ya. Rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat bodoh, tolol gitu ya, pada bego semua kasih komentar di video-video gua ataupun di postingan-postingan Instagram gua. Beda kasta ya. Nah, ini kemungkinan kedua teman-teman ya. Dia merasa Anda dan saya, kita semua ini orang bodoh semua. Jadi nggak pantas memberi komentar di video atau di Instagram dia. Oke, itu kemungkinan kedua teman-teman ya. Kemungkinan ketiga apa? Kemungkinan ketiga dia berpikir diri dia sendiri orang bodoh. Ya, dia berpikir, ah, gue orang bego nih, gua nggak sanggup memberikan solusi terhadap masalah rakyat. Semua komentar-komentar di video gua ataupun di postingan gua di Instagram, gua nggak bisa kasih solusi. Gua tidak bisa memberikan eh, kesejahteraan bagi rakyat. Gua tidak bisa membalas komentar tersebut. Semua komentarnya gua tidak sanggup untuk menanggapinya. Terlalu terlalu benar kira-kira ya komentar orang-orang gitu. Gua tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah rakyat. Jadi ngapain gua terima komentar? Gitu. Tadi kemungkinan kedua kan dia pikir orang bodoh, orang lain bodoh, sehingga nggak bisa kasih komentar. Sekarang kemungkinan ketiga dia pikir diri dia sendiri orang bodoh. Kalau gue bodoh, gue nggak bisa kasihkan solusi. Ngapain gue terima komentar? Nggak perlu, ya nggak usah, gitu ya. Nah, ini kemungkinan ketiga dia menghilangkan komentar karena dia berpikir diri dia sendiri bodoh. Oke. Kemungkinan keempat yang gue tangkap ya, kemungkinan keempat adalah ini prank aja ya, ini prank hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Jadi
eh, gua stop dulu komentar-komentar orang 1 Agustus, 2 Agustus sampai 17 Agustus. Tiba-tiba di hari 17, tada, prank, bohong gitu ya. Gua buka semua komentarnya, silakan semua negara demokrasi, silakan bebas berkomentar. Gua adalah pelayan rakyat, gua adalah presiden, gua adalah menteri, gua adalah pejabat publik dan semua orang boleh berkomentar di Instagram gua. Silakan ya tanggal 17 Agustus. Jadi kemungkinan keempat adalah ini prank. Omong kosong aja, bohong-bohongan ya. Kemungkinan kelima. Kemungkinan kelima adalah dia mau jadi seperti artis-artis masa kini gitu loh ya. Artis masa kini yang ya lu tahu lah ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, Gen Z ya. Kalau lagi baper-baper dikit, tutup akun medsos ya. Lagi nggak senang sedikit, lagi baperan ya, gue matiin komentarnya ya. Kayak kayak ya klub-klub Nikita Mirzani gitu lah ya, klub-klub seperti itulah ya. Jadi mungkin dia merasakan jiwa mudanya bergelora kembali ya. Kalau kalau ada orang yang bikin komentar bikin gua error, bikin gua bermasalah, bikin gua nggak bisa tidur, ya gua matiin deh komentarnya. Beres loh, hidup tenang, hidup damai, tidurnya nyenyak kan kira-kira gitu. Nah, atau istilah yang lebih santainya adalah mau rehat sejenak dari media sosial. Gitu lah ya, istilah yang tepat gitu ya. Jadi kemungkinan kelima adalah dia pengen seperti artis-artis masa kini yang pengen rehat sejenak ya, lagi baper, tutup akun medsos ya atau tutup komentar gitu lah ya. Kemungkinan keenam, kemungkinan keenam gue curiga nih, jangan-jangan dia mau syuting film Avengers Doomsday ini ya. Jadi kan film Avengers Doomsday itu kan akan terbit Desember 2026. Jangan-jangan dia lagi berada di situ, lagi mau syuting di situ ya. Karena seperti yang kita ketahui, semua pemain film di Marvel Cinematic Universe itu tidak boleh mempublish semua identitas dia di media sosial. Dia harus merahasiakan semua kegiatan dia sehari-hari di media sosial. Jangan sampai tercium oleh publik bahwa dia itu sedang syuting. Kalau tercium nanti uh, mulai ada skenario-skenario, mulai ada apa namanya bocoran-bocoran plot cerita dan sebagainya gitu ya. Jadi harus misterius kira-kira gitu ya, harus misterius dan ini juga sebagai bagian dari bahan promosi nanti ya. Kan tiba-tiba keren tuh, tiba-tiba Sri Mulyani muncul di Avengers Doomsday ya sebagai protagonis atau antagonis. Ya pokoknya seru banget deh, seru banget ya. Jadi kemungkinan keenam adalah dia sedang syuting film Avengers Doomsday. Sehingga dia harus mematikan semua komentar dia di Instagram dia supaya memberikan efek misterius kira-kira gitu loh ya. Nah, yang ketujuh atau terakhir, ini hanya analisa gue teman-teman ya, bukan sebuah kajian akademis dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya juga ya. Kemungkinan ketujuh, ya nggak ada apa-apa sih. Kemungkinan ketujuh tuh nggak ada apa-apa, cuman lu sama gue aja yang kepo gitu ya. Kita ini manusia-manusia kepo ya yang pengen tahu banget sih kisah hidup orang lain gitu ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada perenungan, nggak ada kegalauan, kegundahan hati, nggak ada yang resign dan sebagainya ya. Ya cuman cuman kepengen aja gitu, cuman kepengen aja kan. Ini kan Instagram punya gue sendiri, punya pribadi gue mau tutup komentar ya suka-suka gue dong. Kira-kira gitu ya. Jangan kepo dong sebagai warga masyarakat ya. Nah, kemungkinan ketujuh itu teman-teman ya. Jadi nggak ada apa-apa. Cuman lu kepo aja, kita kepo aja ya teman-teman ya. Cuman setelah kita melihat lagi Instagram tadi ya, Instagram beliau itu sepertinya tersirat ada satu pesan, ada satu kegundahan, ada sesuatu yang terpendam yang belum bisa diungkapkan kepada publik. Kita nggak tahu teman-teman ya. Ya silakan, teman-teman silakan Anda berkomentar. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Kita kan negara demokrasi ya, bebas berkomentar. Ketika dia sudah punya akun Instagram, maka akun itu adalah akun publik dan semua orang bisa lihat, semua orang bisa berkomentar dan bisa melihat. Tetapi sayang sekali ya, seorang pejabat publik tidak bersedia dikomentar oleh masyarakat. Seorang pejabat publik tidak mau terbuka untuk komentar dari masyarakat ya. Bahkan presiden aja itu komentar silakan dibuka untuk semua orang ya. Sayang sekali ya. Tapi gimana menurut Anda? Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira apa yang sedang terjadi dengan suasana hati dari Bu Menkeu kita ini? Coba teman-teman silakan komentar ya. Sampai jumpa. Semoga terbantu.